Suara saya jelas, Lizar. Jelas, Bu? Jelas ya. Oke, sudah masuk semuanya. Belum, Bu. Baru beberapa. Hmm, Oke, lagi pada ini ya, sholat Jumat. Eh, ya, wis. Bisa selesai dulu ya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya, kita bisa mulai ya. Lebih cepat, lebih bagus, biar istirahatnya lebih cepat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Ya, sebentar lagi untuk masuk ke fase preklinik ya. Preklinik namanya pre. Pre itu kan berarti awal ya, belum klinis. Klinis itu berarti Anda sudah mempraktekkan, tapi kalau pre itu Anda masih belajar. Artinya di sini Anda harus observasional sifatnya ya. Observasional atau melihat atau mengamati apa yang dilakukan oleh senior. Senior itu dalam arti di sini adalah CE ya, clinical educators. Nah, tapi sekali lagi depend on, tergantung dari rumah sakitnya. Kalau rumah sakitnya boleh Anda melakukan treatment, ya why not? Ya, berarti Anda juga akan melakukan treatment tapi under observe. Artinya dalam pengawasan senior. Ya, jadi jangan takut, Pak, saya nggak bisa, Pak, saya nggak berani. You have to, kamu harus bisa. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga kalian pasti akan disuruh untuk pegang pasien, memeriksa, ya, kemudian melakukan treatment, melakukan exercise, everything. Ya, jadi jangan pasif. Ya, oke. Di sini Musyawarah akan memberikan sedikit ya, karena kemarin baru aja ujian tentang geriatri. It mean kamu masihlah panas ya, panas di otaknya masing-masing, masih benar-benar hafal ya tentang geriatri ya. Tapi yang nggak tahu juga ternyata juga bablas begitu saja, tidak ada yang mengingat. Ujian selesai, semuanya selesai ya, tidak ada yang nyantol. Oke, saya hanya remind aja different atau perbedaan antara komprehensif geriatri di lahan ya dengan fisioterapi komprehensif lainnya, karena jangan sampai tumpang tindih ya, tumpang tindih. Pasiennya sama-sama lansia tetapi ya muskolonya ya geriatri ya. Nah, geriatri itu special case. Oke. Kok Bu Sila mengatakan special case? Nah, iya, kita itu di geriatri hanya menangani bagi mereka para pasien dengan usia 60 tahun ke atas. Ya, berarti itu masuk geriatri dari usia. Kalau kurang dari 60 tahun, nggak bisa masuk ke geriatri. Jangan jangan diambil kasus. Nah, usianya 60 tahun ke atas dulu harus itu ya. Nah, kemudian tidak hanya sekedar usia, tetapi lihat dulu ya. Lihat dulu penyakitnya apa ya. Penyakitnya apa? Oh, penyakitnya osteoartritis. Apakah osteoartritis saja atau tidak? Nah, kalau si pasien hanya mempunyai ya yang dikonsulkan itu hanya misalnya satu penyakit yang misalnya OA saja atau frozen shoulder saja, ya berarti satu penyakit itu tidak bisa masuk dalam kategori geriatri ya. Tetapi kalau lebih dari satu penyakit,
usia di atas 60 tahun, maka masuk dalam kategori geriatri. Ingat-ingat ya. Nah, lebih dari satu penyakit, usia lebih dari 60 tahun. Nah, sehingga si pasien ini mempunyai beberapa permasalahan, yaitu tentang kualitas kesehatan lansia, performa fisiknya, maupun mental disorders atau gangguan mental yang bisa menurunkan kualitas hidup. Gitu ya. Nah, prinsipnya di situ. Jadi, bedanya geriatri dengan muskulo, dengan neuro, ya. Nanti pemeriksaanmu sampai dengan titik quality of life. Jadi dieksplor sampai dengan kualitas hidup. Diingat-ingat. Kalau di muskulo ada pasien osteoartritis lutut. Jadi yang dilihat apanya, yang diperiksa apanya? Nyerinya, kekuatan otot, lingkup gerak sendi, antropometri, misalnya begitu ya. Jadi physically only. Jadi hanya fisik, pemeriksaan fisik. Ya. Kemudian apa namanya? Antropometri, and then panjang tungkai, ya. Itu muskuloskeletal. Pola jalan atau gait analysis. Nah, itu adalah muskuloskeletal. Kalau ketemu stroke ya sama, Anda harus memeriksa kekuatan otot, kemudian coordination, tetapi tidak menyentuh quality of life. Tidak menyentuh quality of life. Tetapi kalau di geriatri, ya semua dilihat di assessment atau diperiksa sampai dengan quality of life. Nanti ya, paham ya? Nah, jangan overlapping dengan stase fisioterapi yang lain. Misalnya, pasien umur 64 tahun dengan diagnosa medis osteoartritis lutut dextra. Status lansia itu harus dikaji. Umurnya berapa? 60 tahun. Oke, masuk ya geriatri. Nah, kemudian ada berapa penyakit? Lihat dulu. Atau anamnesis si pasien. Kan kadang-kadang RM-nya nggak lengkap. Ya, banyak rumah sakit yang seperti itu. RM-nya nggak lengkap, nggak usah komplain. Bu, nggak lengkap, Bu, gimana? Ya udah nggak usah komplain. Sekali lagi ya, Anda visitor. Anda pengunjung. Nggak usah komplain dengan keadaan yang ada. Ya, kalau itu rumah kita, it's okay. You can complain and you can do anything. Ya kan? Nggak ada orang mau otak-ngatik, tapi itu bukan rumah kita hanya visitor. Just see. Ya, hanya melihat. Nah, bagaimana caranya kalau nggak punya data yang mendukung? Tanya ke pasien, tanya ke keluarga, ya, riwayat penyakit dahulunya seperti apa? Apakah punya hypertension? Apakah punya diabetes mellitus? Apakah pasien pasca stroke? Ternyata pasien juga pernah apa namanya serangan jantung, dia punya hypertension dan sebagainya. Ya, oh ternyata pasien sekarang OA. Oh dulu pernah laminektomi. Oh pasien OA lutut dulu pernah apa? Oh lah dia pernah fraktur apa namanya fraktur hip. Nah, itu adalah riwayat penyakit dahulu yang memungkinkan kondisi yang sekarang dia alami interdependensi atau intercorrelate. Dia berhubungan. Ya. Nah, jadi kalau lebih dari satu yang mengakibatkan permasalahan kesehatan itu muncul, maka dia masuk ke dalam kategori kiri ya. Mudeng ya. Tetapi kalau dia hanya OA lutut saja, tok OA lutut, dia nggak punya keluhan-keluhan yang lain. Ya, even dia umurnya 64 tahun, tetap si pasien ini masuk ke stase muskuloskeletal. Ya, tidak bisa masuk ke geriatri, even dia 64 tahun. Ngerti ya, paham ya? Jadi lihat umurnya, lihat penyakitnya. Ya, penyakitnya itu kita lihat riwayatnya. Oke? Nah, paham. Di sini paham ya. Batasan-batasan
di manakah stase geriatri, stase muskulo, stase kardio, stase neuro, karena kadang-kadang overlapping di lapangan. Ya. And then pemeriksaannya itu seperti apa pada stase geriatri. Pemeriksaan pada stase geriatri sama persis pada stase yang lain. Ya, stase yang lain sama. Cuma nanti ada tambahan yang menjadi kompetensinya geriatri. Itu yang harus dilakukan. Tadi ada pasiennya OA ya, OA lutut plus pasien mengalami hipertensi, plus pasien mengalami diabetes mellitus, plus pasien mengalami stroke, plus pasien ini. Nah, jadi kan ada lebih dari satu penyakit. Nah, kita tetap melakukan assessment pada kondisi muskuloskeletalnya dulu, ya kan, atau kondisi neuromuskularnya dulu, baru selesaikan pemeriksaan di kondisi geriatri. Gitu ya. Memang berat geriatri memang kompleks. Jadi kita kan geriatri itu kan memang penyakitnya orang lansia yang banyak sekali ya, yang kompleks. Jadi ya kita harus periksanya lebih banyak, melakukan pemeriksaan yang lebih banyak. Oke, next. Oke, proses fisioterapinya seperti apa? Proses fisioterapinya misalnya pada pasien lansia umur 64 tahun dengan diagnosa medis osteoartritis lutut dextra. 3 tahun yang lalu menjalani operasi pemasangan ring 1 VD. 1 VD berarti 1 ventricle dextra. Tekanan darah lansia 150/90 mmHg dengan RR 22 kali per menit. Berarti pasien itu 1 OA lutut, yang kedua dia pasca operasi pemasangan ring, berarti ada kondisi kardiovaskuler, gangguan kardiovaskuler. Yang ketiga adalah dia tekanan darahnya 150/90, berarti dia hipertensi. Umur 64 tahun, berarti dia masuk dalam kategori geriatri. Jelas ya? Dia masuk ke geriatri. Kemudian proses fisioterapinya bagaimana? Sama persis. 1, lakukan anamnesis. Ya, anamnesis pada pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, RPD, RPS, RPD, kemudian RPP, riwayat penyakit penyerta, riwayat penyakit keluarga, anamnesis sistem, dan semuanya. Sama persis yang ada di SK. Ya. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik, dimulai dari tanda-tanda vital, ya, tekanan darah, respiratory rate, kemudian HR, tinggi badan, berat badan, nah semuanya ya. Inspeksi, palpasi, perkusi, depend on case, tergantung kasusnya. Kan tidak semua kasus itu kita lakukan auskultasi. Kalau dilalah si pasien ditumpangi dengan emfisema atau bronkitis kronis, ya kita lakukan auskultasi. Ya, jadi kalau tidak ya tidak. Kemudian pemeriksaan gerak dasar secara aktif, pasif, isometrik melawan tahanan pada kondisi yang dia keluhkan. Kalau dia tadi OA, ya udah kita lakukan pemeriksaan gerak dasar di lututnya. Ya, kemudian pemeriksaan kognitif, interpersonal, intrapersonal, ya, kemudian kemampuan fungsional dalam lingkungan aktivitas. Ya. Nah, kemudian baru masuk ke pemeriksaan spesifik seperti nyeri, GS, antropometri, kebugaran fisik, fleksibilitas, keseimbangan, muscle strength, muscle endurance, physical fitness. Nah, di dalam pemeriksaan spesifik inilah yang sudah masuk atau including pemeriksaan geriatri. Apa saja? Kita harus nambahkan ini. Menambahkan pemeriksaan kebugaran, pemeriksaan kekuatan otot, muscle strength, muscle endurance, kemudian flexibility atau fleksibilitas, kemudian pemeriksaan keseimbangan dan koordinasi, pemeriksaan kemandirian fungsional aktivitas, ya berarti aktivitas fungsional. Ya.
Nah, jadi inilah yang menjadi dasar stase geriatri ini harus ditempuh, dia harus memenuhi 5 kompetensi. 5 kompetensi itu ya ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kebugaran, kekuatan otot, ya, fleksibilitas, keseimbangan dan koordinasi, serta kemampuan fungsional. Ya, jadi 5 ini harus masuk. Misalnya pasiennya adalah frozen shoulder. Bu, frozen shoulder itu kan nyeri pada bahu, kaku bahu. Apa perlu, Bu, saya memakai keseimbangan, pemeriksaan keseimbangan? Anda harus berpikir, oh, orangnya frozen shoulder, kemudian harus pemeriksaan keseimbangan. Butuh nggak? Oh, nggak tahu, Bu. Lo jangan bilang nggak tahu. Butuh. Butuh nggak? Butuh. Lah, butuhnya oleh karena apa? Mungkin pada saat dia frozen shoulder dan dia ditumpangi dengan penyakit yang lain, si pasien mengalami imobilisasi atau diabetes, sehingga mengakibatkan si pasien ini tidak melakukan banyak aktivitas sehingga keseimbangannya mulai terganggu karena mengalami hipotensi, misalnya begitu ya. Jadi kamu harus tahu apakah perlu atau tidaknya, kamu yang menganalisis sesuai dengan kondisi pasien. Gitu ya. Nah, setiap pemeriksaan itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Ya, selalu Bu Sela itu mengatakan pasiennya pemeriksaan keseimbangan statik menggunakan rombek, Bu. Kenapa pakai rombek? Nah, pasti Bu Sila nanya, rombek tes untuk apa? Oh, Bu, pasiennya ini mengalami gangguan juga stroke, Bu. Oh, oke. Bu, saya nggak pakai rombek, saya pakai unipedal test. Kenapa unipedal test? Kenapa one leg stand test? Bu, pasiennya adalah OA lutut. Saya ingin mengetahui kualitas dari masing-masing kekuatan otot masing-masing tungkai, misalnya begitu. Ya, jadi sama persis misalnya waktu ngajari kalian, setiap pemeriksaan itu harus berdasarkan kebutuhan pasien, harus berdasarkan kondisi pasien. Jadi bukan ngarang, bukan asal saja, gitu ya. Nah, tes khusus. Nah, tes khususnya apa? Misalnya play test, painful art test, LASEK, kemudian Bragard, NERI itu merupakan tes khusus ya, bukan pemeriksaan spesifik. Kalau spesifik itu ya ini nyari LGS dan sebagainya. Oke? Nah, ini adalah 5 kompetensi pemeriksaan yang harus ada di geriatri. Nanti harus ditambahkan ya. Oke? Kemudian masuk ke dalam diagnosa fisioterapi. Nah, dibiasakan diagnosa itu kita menggunakan impairment, activity participation, environmental and functional factor. Jadi menggunakan ICF model. Ya. Kemudian masuk ke program atau rencana fisioterapi, penata laksanaan fisioterapi, evaluasi, hasil evaluasi terakhir, kemudian catatan pembimbing, dan harus ada underlying proses. Underlying proses itu saya tekankan ya, tidak kita banyak mengotak-ngatik ke dalam patologi penyakit. Tidak. Karena kita nggak bisa berperan penting dalam patologi itu. Kita tidak bisa mengubah apapun dalam patologi itu. Untuk apa kita berpikir keras terhadap patologi? Ya, tetapi yang kita garis bawahi adalah underlying proses ditekankan pada setelah kita tahu patologinya, dia akan memberikan beberapa permasalahan. Impairment, activity, participation, and personal factor, also environmental factor. Itulah permasalahannya. Nah, dengan adanya permasalahan ini, Anda berikan terapi. Anda berikan modalitas fisioterapi. Misalnya, Anda memberikan apa? Oh, saya memberikan misalnya pada pasien osteoartritis ini saya menggunakan manipulation with movement gliding anterior posterior misalnya begitu. Nah, ya sudah, intervensi gliding anterior posterior itu bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dia mau menyelesaikan di
bagaimana sih dia sampai nyeri itu menghilang, sampai LGS-nya meningkat, keimbangannya membaik, sehingga kualitas Anda tekankan. Ya, bukan di patologi, tetapi bagaimana intervensi fisioterapi itu bekerja. Ya, itu tentang underlying proses. Oke. Nah, saya rasa cuma itu yang bisa saya sampaikan karena nggak ada sesuatu yang bermasalah. Misalnya kamu terlalu ini ya. Welcome sekali Bu Sela kalau Anda mau bertanya sekarang bagaimana prosesnya. Yuk, saya dikasih waktu sampai jam 2 loh ya, tapi presentasi saya udah habis. Nanti ada sesi khusus untuk nulis bagaimana mengisi status klinis kan? Halo, apakah Anda masih bersama saya ataukah Anda pada tidur? Masih, Bu. Masih. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Apa? Izin bertanya, Bu. Ya, suaramu kecil sekali, Zar. Iya, Bu. Berarti untuk underlying proses itu kita nggak terlalu patokan dengan Zar, kecil penyakitnya sekali, ya, Bu, ya. Zar. Sebentar, Zar. Chin up. Oke. Kenapa? Berarti untuk yang underlying itu kita tidak terlalu patokan dengan penyakitnya gitu, Bu. Enggak, karena kita sebagai seorang fisioterapi kita tidak bekerja dalam kausatif. Kita tidak menyelesaikan penyebab suatu penyakit, tapi kita menyelesaikan ada penyakit, ada masalah. Kan? Masalah itu memberikan simptom and signs atau tanda dan gejala. Nah, tanda gejala itu yang kita selesaikan. Gitu kan? Karena kita bekerjanya pada simptomatik, supportif. Gitu ya. Oke? Ada lagi? Jelas nggak, Ibu, Zak? saya izin bertanya, Bu. Ya. Tadi itu kan kata Ibu pemeriksaan spesifiknya itu ditambahkan 5 termasuk strengthening, stretching, dan sebagainya. Nah, itu apakah wajib dilakukan semua atau berdasarkan keluhan saja ya, Bu? Pemeriksaan spesifik yang ini. Iya, Yang Ibu, nyeri, betul. LGS, antropometri, kebugaran, depend on case, tergantung kasusnya. Kasusnya apa? Gitu ya. Kalau kasusnya misalnya kamu geriatrinya pasca eh, dia pasca stroke, ya pasca stroke pasti hipertensi, masuk nggak ke geriatri? Masuk, ya kan? Masuk geriatri karena dia punya stroke, pasca stroke pasti hipertensi. Nah, apakah kita butuh antropometri? Butuh, Bu, untuk mengetahui apakah dia atrofi atau enggak atau tentunya ya udah kalau butuh. Apakah kita butuh LGS? Nah, jadi dipikirkan, oh ada keterbatasan gerak pada shoulder, dia nggak bisa full fleksi. Butuh nggak LGS? Butuh. Nah, ya udah dilakukan. Ya, jadi apa yang kita perlukan atau apa yang harus kita lakukan itu tergantung kasusnya, pasien keadaannya bagaimana. Gitu ya. Tetapi yang penting itu ada di sini. Ini kamu harus lakukan nih, karena ini kompetensinya geriatri. Tetapi kan tidak semuanya harus dilakukan. Ya, kebugaran, kekuatan otot, flexibility, keseimbangan, kemandirian, apakah semua perlu dilakukan? Depend on lagi pasiennya seperti apa. Tapi namanya geriatri, pasti semuanya akan menurun kan? Ya enggak? Jadi mau nggak mau, kamu pasti melakukan semuanya. Gitu ya, Andre? Baik, terima kasih, Bu. Siap. Ada lagi? Ada lagi? Saya sampai jam 2 loh, mau ngomong apa coba? Lebih banyak ke diskusi aja.
Ibu, saya izin bertanya. Ya, Tadi kan kata Ibu untuk pasien stroke itu quality of life-nya tidak harus dicek. Nah, sedangkan untuk pasien geriatri itu tetap dicek quality of life-nya, harus dicek ke quality of life-nya. Nah, untuk pasien geriatri yang mengalami stroke, apakah quality of life-nya tetap dicek, Ibu? ya tetap Terima dicek kasih. dong. Yang tidak perlu dicek quality of life itu kalau dia stroke tunggal tanpa ada komplikasi. Dia hanya stroke, berarti dia masuknya ke dalam stase neuromuskular. Bukan di geriatri. Bu Cella bilang kalau geriatri kamu harus pemeriksaannya sampai ke quality of life. Ya, karena permasalahan dalam geriatri jelas segala sesuatu yang dapat menurunkan kualitas hidup. Itu geriatri. Tapi kalau kamu dapat di stase neuro ya, dapat pasien stroke. Fasenya adalah kronik karena di atas 3 bulan. Ya, kamu tidak harus memeriksa sampai quality of life. Kamu cukup memeriksa misalnya kekuatan otot, kemudian fungsi coordination, kognitifnya, keseimbangannya, just ya. Tidak sampai ke quality of life. Tapi kalau geriatri harus sampai quality. Gitu ya. Ibu, terima kasih, Bu. Yes. Oke. For next. Ada lagi? Baru setengah jam loh, besok nanti 5 topik kalau udah selesai. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang masih bingung? Sudah jelas ya? Oh, sudah jelas, alhamdulillah. Yang jelas harusnya, yang diperjelas harusnya itu di batasannya ya. Jangan sampai ada overlapping, itu aja. Oke? Umurnya, kemudian penyakitnya ada berapa, gitu aja. Ya, umurnya harus di atas 60 tahun, penyakit yang diderita harus lebih dari 1. Kemudian pemeriksaannya, kecuali di pemeriksaan di penyakitnya tersebut, misalnya muskulo atau neuro itu harus diselesaikan, kemudian ditambah dengan pemeriksaan geriatri. Pemeriksaan geriatri itu dari kebugaran, muscle endurance, muscle strength, flexibility, coordination, sampai dengan quality of life. Ya, quality of life itu kuesionernya bermacam-macam. Anda bisa pakai WHO quality of life, health related quality of life, life space assessment, everything. Ya, boleh apapun boleh. Ya. Tetapi kan ada yang ini ya, ada yang lebih spesifik. Misalnya pada pasien low back pain. Pasien low back pain berarti kan quality of life-nya Anda bisa menggunakan WOMAC. Ya kan? WOMAC. Kemudian pada pasien osteoartritis, kamu bisa menggunakan quality of life-nya pada COS, ya. Kemudian apa yang dibutuhkan? Misalnya pasien osteoartritis kronik dengan nyeri fase 9, berarti kan nyeri berat ya. Nah, pasien tuh takut akan jatuh, pasien takut akan bergerak, berarti kamu boleh menggunakan tambahan kuesioner atau tambahan pemeriksaan phobia movement. Ya, ketakutan akan gerakan. Nah, kan ada alat ukurnya tuh namanya phobia measurement, apa ya, saya lupa gitu. Jadi fobia tentang ketakutan dia akan bergerak. Ya. Nah, itu di geriatri. Geriatri itu lebih banyak atau pemeriksaannya lebih kompleks. Ya. Ditambah juga misalnya anxiety atau kecemasan. Ditambah juga GDS, Depression of Scale, Geriatric Depression of Scale. Nah, itu juga boleh. Nah, itu geriatrik. Pokoknya kamu tidak murni pada pemeriksaan fisiknya saja, tetapi lebih pada pemeriksaan yang komprehensif. Apa saja yang kita butuhkan sesuai dengan kondisi si pasien. Ya. Kalau pasiennya kelihatannya geriatrik, kelihatannya depresi, ya udah kita lihat aja bagaimana
depresinya, apakah dia depresi atau tidak dengan kondisinya sekarang. Kemudian pasiennya mengeluh nggak bisa tidur. Coba dilihat juga duration of sleepingnya, berapa lama dia tidur. Nah, dari dia nggak bisa tidur, apakah dia mengganggu kejiwaannya atau tidak. Nah, itu kita lihat. Kalau saya melihat geriatri itu the whole of human. Kita melihat keseluruhan manusia itu seperti itu. Jadi kita melihat beberapa faktor. Ya, kita melihat ICF model kalau di geriatri. Jadi impairment, functional activity, personal factor in environmental, kemudian bagaimana kualitas hidupnya. Itulah di geriatri. Ya, lebih komprehensif dibandingkan di stase yang lain. Oke? Ada pertanyaan? Belum ada lagi, Bu. Jelas ya tapi Jar? Insya Allah jelas, Bu. Insya Allah jelas. Oke. Even Kak, Ibu kan nggak bisa pegang pasien, nggak bisa apa-apa, Bu, jangan observe. Ya kalau jangan begitu. Kalau Anda membutuhkan data untuk Anda periksa, Anda harus izin sama CE. Bapak, Ibu, mohon maaf, ini pasiennya, Bapak ini, Bapak A, mau saya gunakan untuk laporan kasus, Bapak. Apakah saya boleh untuk melakukan pemeriksaan? Kalau diperbolehkan, silakan. Ya, saya izin ya Bapak untuk pasien ini saya ambil untuk laporan kasus. Jadi dibolehkan untuk melakukan pemeriksaan lebih detail ya. Kemudian diizinkan juga umpamanya kamu memberikan treatment. Boleh pasti. Tetapi kalau kamu nggak bilang si CE nggak akan ngerti gitu, nggak akan kasih izin juga. Nah, kamu harus izin dulu, Pak atau Bu, ini saya jadikan untuk status klinis, Bu. Jadi saya ingin mengaplikasikan teknik ini untuk pasien saya ini. Jadi saya ingin tahu bagaimana efektivitas dari teknik ini untuk pasien ini. Jadi pasti Anda diberikan izin. Oh ya, silahkan. Tetap diawasi walaupun si CE juga sibuk gitu ya. Oke? Jelas ya? Oke, saya rasa sudah jelas dan dari Bu Sila tidak ada lagi yang perlu ini. Kalau ada apa-apa bingung di stase geriatri boleh kontak saya, boleh tanya saya. Welcome. Ya, selamat beraktivitas, selamat preklinik, selamat berinteraksi dengan orang banyak. Hati-hati, tetap jaga tetap jaga sopan santun, tindak tanduk, ya, jaga bicara, jaga attitude, jaga habit. Bagaimanapun Anda adalah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang notabene itu Islami ya, tetap kita harus jaga marwah kita ya, marwah kita sebagai mahasiswa dari UMS. Ya, oke, terima kasih untuk perhatiannya. Ya, sampai jumpa lagi insya Allah setelah preklinik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.